Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li shaimin fakhartani farhatun indal fitri wa fakhatun inda liqa'i rabbi. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala ingin yang menika alhamdulillah saged rawuh wonten ing Masjid Darul Muttaqin. Rumahnya orang-orang bertakwa itu, Pak. Mudah-mudahan penghuninya benar-benar bertakwa ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nama yang luar biasa. Jadi memang takwa ini adalah tujuan akhir hidup manusia untuk mencapai tiket surga. Ini yang harus dipahami. Kenapa kita menamai Darul Muttaqin? Ya agar penghuninya menjadi orang-orang bertakwa gitu ya Pak Tum ya. Harapannya begitu saya kira semua jamaah di sini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya hormati, karena tadi pembukaan hanya basmalah, kita tambahi nggih. Kita tambahi dengan baca ta'awud, kemudian memperbarui syahadat, kemudian doa untuk ilmu dan sayyidul istighfar. Nggih, sareng-sareng kajenge membuka aura kita ini lho, men mboten men piar kata. Monggo dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar wonten sing kelalen. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah maklong Bu. Pun hafal nggih Bu? Alhamdulillah. Bapak nggih hafal boten niku? Alhamdulillah. Niki disunahke Kanjeng Nabi sing sapa wonge maca nggih sehari 2 kali nggih, habis subuh dan habis maghrib. Sing sapa wonge maca ndelahe bar subuh niki dengan setulus hati membaca sayyidul istighfar, kok awane diampiri malakul maut ya, Israil datang kok kula nuwun insyaallah jannah itu Pak. Ngendikane Kanjeng Nabi lho niku. Kalau sore hari dibaca habis maghrib juga begitu, malamnya kok jatah entek umure. Ya, Allah menjamin ini. Seperti kalimat kalau kita bisa mati mengucapkan la ilaha illallah juga sederhana tuh Pak. Tidak ada Tuhan kecuali, itu juga jannah begitu. Jadi maka kadang-kadang barang ringan seperti ini, tapi kalau enggak kita tunaikan ya kurang genap. Pramila monggo dibiasakan baca sayyidul istighfar. Yang hormati, matur nuwun dateng takmir Darul Muttaqin ingkang nimbali kula malih kangge silaturahim Pak. Ras tahun sepisan ya mboten ketemu ya kali Pak Tum kali Pak Kirwan orang niku masyaallah.
dan semua pengurus takmir alhamdulillah saged silaturahmi kula nambung pesederekan kasih sayang mugi-mugi kalanjutaken silaturahmi nggih nambah ilmu nek wis ilmu terus silatuamal akan diamalkan ini komplit Pak begitu mudah-mudahan silaturahmi kita hanya nyambung kasih sayang tapi sampai dengan silatuamal amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, kita sudah di sepertiga ya, etape yang kedua ini. Masya Allah, ngancik hari yang keberapa adik-adik? Langsung paham ya. Ngitung duit atau ngitung poso cepet di. Podo ya. Hitung duit ya pinter mana ngitung poso. Wis ping 11 ya alhamdulillah cerdas ya alhamdulillah. Jadi langsung tet 11 itu alhamdulillah. Sudah etape yang kedua ya. Nek jakilun wis sepertiga alun-alun. Jadi sepertiga nih mubeng 1500 500 meter lah gitu. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya paringan sehat Bapak Ibu. Amin. Ini penting sangat jaga menapa ning kondisi tubuh jasmani rohani penting sangat. Amargi kathah nek wong maraton niku Pak, biasanya sok tekan finish kabeh mboten. Halo. Nek wong maraton niku mlayu adoh, misale 3000 meter gitu, sok tekan finish kabeh mboten. Mboten. Mritili lah. Ya misalnya tekan carry yo wis lempoh. Lah ini kita jangan tetap dari awal saya segar gitu. Maka tema saya pagi ini saya akan mengambil sebuah tema yang buat spirit ya. Spirit kebahagiaan Ramadan. Ini judul saya adik-adik nulis. Nah, ditulis rono temane ya, Dik. Ya, spirit kebahagiaan Ramadan. Oke, Bapak Ibu yang hormati, pilih sedoyo kegiatan amal itu ada spiritnya. Kanjeng Nabi memberikan sebuah semangat yang luar biasa bagaimana merefresh agar 11 hari mendatang yang akan datang ini, ya hari ini kita jalani dan yang akan datang tetap segar bugar gitu. Ya, baik hormati, tadi saya menyampaikan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih ini malan. Sangat populer nih hadis ini. Liso imin fakartani. Wong poso kuwi ana dua kegembiraan gitu ya, Bos. Ya, dua kegembiraan. Farhatun indal fitri yang pertama. Ketika makan futur atau iftar, ketika berbuka. Wong sak alam dunya niku jenderal pejabat nek buka seneng mboten, Bu? Seneng lah. Ora karena ngendikane Kanjeng Nabi, ora mungkin salah itu. Mosok wong buka malah berengut ndak ada lah, mesti senyuman. Wis setengah 6 ya, Pak. Anu ya. Jadi wah, sudah sore apalagi di Wonosobo niki nek poso adem ayem, Pak, dah. Orang lah, orang leh ngerti-ngerti sore. Soalnya sering ini raketok. Ya, gitu Bu. Jadi pertama adalah ketika berbuka. Ini adalah semua bahagia. Kenapa? Yuk kita menjalankan Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan begitu, enggak mungkin salah itu. Semua akan merasakan kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua apa Bu? Yaitu ketika indal liqa'i rabbi. Ketika kita bertemu dengan Robnya. Dados Nabi kasih mulaken tiang poso niku men bahagia dunia, bahagia akhirat. Simpen sing mun ajeng daftar akhirat. Halo, ngicipi bahagia akhirat kan daftar itu. Hari ini kita bahagia dunia Pak, berbuka gitu. Ini yang pertama sih. Jadi spirit kebahagiaan yang Ramadan yang pertama adalah kebahagiaan fisikal atau kebahagiaan jasmani. Jasmani kita itu perlu dibahagiakan Bapak Ibu. Maka kemarin Gus Rosid ngajar di sini, menarik itu falsafah. Kenapa Rasul mengajarkan nek wis tersedia makan dulu jangan sholat gitu. Ternyata endingnya apa? Tujuannya sholatnya bukan makannya. Artinya apa? Nek wis makan, sholatnya jadi khusyuk gitu loh. Bu, sholat ingat makan ingat sholat. Halo? Modal, dua pilihan kok. Makan ingat sholat, sholat ingat makan ingat sholat lah, sedol lah begitu. Kanjeng Nabi ngajaraken. Makanya sebelum adzan berbuka dulu Pak, ya Pak, berbuka dulu berapa teguk air manis, baru alhamdulillah rasa ridho Allah kita ambil, baru dhahaba dzama'u wa batal atil uruku
wasabatal ajru insyaallah itu. Ini harus ditunaikan tiap sore Bapak Ibu. Karena untuk menegaskan, mengkonfirmasi ya bagaimana puasa kita tuh diterima Allah gitu loh. Kan doanya cetok banget nih. Zahaba dzama'u. Sudah hilang lapar dan haus. Wa batal adil uruku. Sudah basah kerongkongan kami. Bukan tenggorokan ya pandangnya. Nek tenggorokan ini jalan napas. Nek jalan napas keselak. Jadi yang basahi kerongkongane janjane. Jadi hadisnya mengatakan tenggorokannya bukan. Kerongkongan lah. Sudah basah kerongkongan kami. Diisi teh manis 3 tegukan gitu ya. Kemudian wasa batal ajru lah ini mudah ditetapkan pahala ibadah puasa saya. Insya Allah. Jadi doa ini bukan tanpa makna Bapak Ibu. Menegaskan sore itu sedina iki nyong posone muga ditampa wasa batal ajru pahala ditetapkan. Sehingga setiap sore kita refresh Pak, refresh terus. Wah, poso wis 10 dina mantap gitu. Kayaknya orang ngrasani wong hari ini gitu ya. Karena ini saya enggak berkata kotor hari ini. Saya orang nonton konten porno ya adik-adik iso ndeleng ora kowe ya video-video jelek. Nah, itu termasuk dzalimun nafsi lho. Salat terus maksiat jalan. Poso-poso ini ndeleng gambar porno, berkata kotor ini namanya STMC itu. Ya, jangan dzalimun nafsi, tapi sabikun bil khairat gitu. Oke, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan fisikal atau jasmani. Ini adalah sangat luar biasa ya hormati. Bilih tubuh kita sedaya menika ada 3 bagian besar ini biar kita kerangkanya masuk ya. Yang pertama adalah dari atas akal. Akal ini tempatnya ilmu. Jadi akal ini juga harus dibahagiakan tidak hanya perutnya gitu loh. Akal tempat ilmu. Nanti akan kita sampaikan nanti di berikutnya. Kemudian yang kedua adalah perut. Nah, yang kita kebahagiaan fisikal tadi. Perut tempat apa, Bu? Halo, Dik, tempat apa? Ya nasi lah, nasi atau yang lain. Itu adalah tempatnya nafsu ya, nafsu itu semua dari perut Pak semua. Asal orang bernafsu, jadi sumber energi ya. Perut itu tempat nafsu, nafsu apapun dari perut ini. Cuma nafsunya dikelola, mutmainah atau amarah atau su, begitu. Jadi ini perut tempat nafsu. Dan yang ketiga adalah hati tempat iman. Semua sama manusia. Ada 3 komponen besar ini. Semua harus dibahagiakan Pak itu. Jangan pilih-pilih gitu loh. Perut juga dibahagiakan ketika berbuka kan membahagiakan perut ini. Ya. Dan jasmani setelah biar energi. Yang kedua juga akal ini bagaimana diisi nutrisinya juga. Dan hati juga nanti jangan sampai mengerang, menangis. Perut diisi, akal diisi, hati ini ratau diisi. Wah ini berat ini. Ora imbang itu Pak. Enggak ada keberimbangan. Ini 3 potensi sedaya kagungan niku pandang, kagungan sedaya nggih. Akal, perut, ati duwe kabeh. Ya, ini monggo sareng-sareng kita bicarakan. Bapak yang hormati, yang pertama kita sedang membahagiakan fisikal lewat berbuka itu tadi. Sebenarnya adalah merupakan kalau Kanjeng Nabi itu kan menyampaikan orang itu akan bahagia ketika bangun tidur ada yang dimakan, Pak. Wonten sauran masih, Pak? Sahur, nah, ada yang dimakan itu bahagia. Yang kedua bangun tidur dalam keadaan sehat. Nah, sehat ini juga kebahagiaan yang luar biasa. Ini 2 hal ini penting itu. Jadi Nabi tidak menyanyikan hal yang ini. Jadi soal makan itu kebutuhan primer memang. Orang lapar tidak wae orang mlebu lah itu. Makanya hal ini adalah penting banget. Jadi jasmani diisi dulu baru kemudian kenyang ya dikandani ya mlebu lah. Orang klurak-kluruk ayo orang bakal masuk. Nah, jadi hal jasmani lah sangat penting sekali dalam kehidupan. Bukan berarti ngabdul butun tidak, tapi terukur gitu. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan intelektual. Nah, ini kita masuk ke posisi kedua. Intelektual ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah orang ini suka membaca. Orang itu kalau intelek seneng moco gitu loh. Indikatornya sederhana, Pak. Kenapa? Mengamalkan surat yang pertama kali diturunkan Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kebahagiaan itu kalau kamu mau membaca itu. Adik-adik kalau ingin terpelajar banyak membaca. Ya, nah, ikro. Nah, tidak hanya membaca nanti juga menulis. Alama bil kolam. Yang tidak berarti di situ. Ini intelek itu namanya.
Pun sepuh-sepuh nggih kalau coret-coret pandang. Karena nulis-nulis gitu ya. Perlu itu menganalisa kehidupan ini, perjalanan hidup kita itu wis puncak pandang. Saiki wis ngene iki, wis meh tiarap kita ini, meh tiarap. Puncake wis mbiyen lah. Wah, wis tau rasa, wis tau gagah, wis tau ganteng ya, Pak. Ibu-ibu ya wis tau ayu ya, gitu. Saiki wis mulai ini, sudah mulai tiarap ini kita ini. Sudah kulminasinya udah sampai terus wis ngene iki. Susah diturokke ya. Nah, maka ini kita penting sekali, tetapi otak kita harus dibahagiakan. Ngendikane Kanjeng Nabi, men otak mboten pikun banyak membaca. Lho, ini konsep Rasulullah niku apik kabeh ini. Buka ya apik, ngisi otak ya apik gitu lho. Ini keren banget ini. Dasarnya cedok surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan dari segumpal darah dan seterusnya sampai alama bil qalam itu Bu, dan menulislah setelah membaca. Bapak Ibu kalau takeni mboten ngantuk, nek mboten takeni ndak ngantuk. Teng mriko mboten ketingali adoh sih. Oke. Kalau kebiasaan membaca di Ramadan itu gek maca napa? Al-Qur'an, alhamdulillah. Tadar pun juz pinten, Bu? Berapa? 11, pas nek 11 kok rampung kataman, mangke mbleh napa Pak Girman, Pak Ndang. Entrok ya, entrok gobyos ya. Pak Danang nyiape pirang entrok iki Mas. Masyaallah. Jadi sekarang sudah targetnya 11 ya, di juz 11 gitu. Kalau satu hari satu juz, nanti pas 30 hari ini besok. Jadi di Ramadan ini otak kita harus dibahagiakan dengan banyak membaca. Nah, membaca ini adalah tadarus. Ada dua hal sebenarnya, membaca secara tekstual atau kontekstual atau membaca ayat kauliyah maupun kauniyah, ini penting. Ayat kauliyah ini yang tertulis wahyu Quran sunnah itu, dan kauniyah yang tersebar di alam semesta ini. Ini namanya membahagiakan intelek kita, otak kita dibahagiakan dengan diisi nutrisinya membaca. Nah, ini Pak. Ampun bosan Mas ya Pak, jangan bosan. Bu, maca wiya kalih Quran kathah pundi? Lah pun ngucing. Ojo maca wiya sak jam chattingan, Quran 10 menit ngantuk. Wah, agak sebanding itu namanya. Nek WA sing apik-apik ora apa tapi nggih, nek mung chattingan ngobrol gedebus lah niku rugi niku, sia-sia poso-poso. Kadang-kadang membahasai maca napa sih? Maca WA suwe banget meneh. Ceman lama ya, wah alumni begitu, suwe banget chattingan. Nah ini kita harus ada pembandingnya, ya nek mau WA-an setengah jam ya Qur'ane sak jam gitu, baru keren itu. Nggih, jadi monggo otak kita tetap kita bahagiakan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahagianya di mana ketika membaca? Halo, nah, kan kudu merasakan, jadi mau coki membahagiakan enggak sih? Nek makan jelas bahagialah, ya tuh parek wetengi parek terus kemudian berkeringat, maghriban wis anget gitu kan. Wah, ada pembakaran maknanya, berubah menjadi energi gerak dari energi kimia yang kita makan. Nah, untuk gerak wis anget, takbir ya wis ora gregeli. Nah, itu jelas membahagiakan. Lah kemudian kalau kita membaca itu bahagianya di mana? Ilmunya, dapat ilmu. Oke, bahagia ya Mas dapat ilmu ya. Wah, setitik ning glemek itu ya bisa ditangkap gitu ya, ilmu. Bahagia berikutnya apa? Bahagianya ada jaminan dari Allah. Membaca Al-Qur'an itu gitu, kalau satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ini membahagiakan betul. Wah, sangat ya. Sangat membahagiakan, Pak. Ora saiki sok ning akhirat itulah gitu ya. Jadi akan menjemput kita atau bacaan kita nanti di alam kubur akan menjemput Pak bacaan yang kita baca itu. Masya Allah. Itu namanya syafaat Quran. Jadi ya Nabi menjamin kalau jenengan membaca Quran nanti akan menyambut jenengan di akhirat. Masya Allah. Orang kepingin kebangetan tadi, membahagiakan sekali itu Pak, membaca itu. Itu makanya sampai melipat-lipatkan bagaimana umat Nabi Muhammad tidak masuk neraka lah, mau surga kabeh itu jana itu. Maka dilipat gandakan segala amal apalagi di bulan Ramadan. Ini sampai jam berapa ya Pak? Ku 12 wae. Oh, isih 2:30 ya, Mas Zanang. Jadi rasa suwen-suwen masih 7 menit. Ibu yang hormati, jadi sudah dua kebahagiaan. Spirit Ramadan ini harus diwujudkan. Berbuka harus bahagia. Ngaji harus berbahagia. Tadarus juga harus membahagiakan. Jangan sampai kita
tanpa ilmu gitu loh. Jadi bagaimana kita itu harus dengan ilmu. Kalau dengan ilmu itu enak kepenak Pak. Ada dasarnya, Nabi ngajarkan, Al-Quran jelaskan, itulah kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua kebahagiaan apa adik-adik tadi? Kebahagiaan intelektual. Nah, indikatornya apa dek intelektual? Apa? Nulis ora kue, suka membaca. Iqra ya, Iqra. Iqra jilid 6 sudah selesai? Alhamdulillah. Wis Qur'annya ngisi di sini. Nah, ini biar dialog interaktif ini Pak. Adik-adik enggak ngantuk. Loh sudah terkapar semua itu belakang. Ini ora apa-apa. Jilid-jilid. Yang tua-tua boleh liar-liar, tenan wong bar sahur gitu namanya apa? Oke, itu kebahagiaan yang kedua. Berikut nanti ada 6 kebahagiaan akan saya simpen karena ini dua pertemuan ya. Yang ketiga adalah kebahagiaan sosial. Wah, ini bagian sosial. Jadi sudah fisikal, intelektual, sosial. Manusia ini juga makhluk sosial, Pak. Maka harus dibahagiakan itu. Indikatornya apa untuk mencapai kebahagiaan sosial? Lalu, nah, golek mawon nih. Ayo, golek teng masjid, golek teng omah. Nah, napa Dik kira-kira bagian sosial? Apa? Empati, walah keren ya, duwe kata empati dan simpati. Berarti nek ana wong loro ngrasake lara ngono ya bener. Ana wong ngelih ngrasake ngelih itu empati. Keren itu Adik, itu betul itu. Jadi wis rungokno nek poso iki ngelih tenan kaya apa nek wong ora maem gitu lah itu empati betul 100 itu. Antara itu. Yang lain lagi apa? Kebahagiaan sosial yang kita tumbuhkan. Nah, men mboten ngantuk nih ngaji kok searah ngantuk ya Pak anu ya. Jadi pembelajaran interaktif gitu ya. Kurikulum merdeka ini Pak. Iya. Biar mboten ngantuk. Apa yang kedua untuk memperoleh kebahagiaan sosial? Gampang Pak. Datang ke masjid. Spirit berjamaah adalah indikator kebahagiaan sosial. Jenengan dengan semangat datang ke masjid ketemu orang-orang bahagia mboten nek ketemu tiang niku. Bahagia nek ketemu macan pun. Ora bahagia mlayu jenengan. Ini ketemu orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang datang ke masjid, kajian terang menit gila paling setengah jam ini latihan di taman surga kan begitu. Bohong di taman surga kok akan bohong itu enggak mungkin, Pak. Mereka harus hati-hati. Ya, jadi kebahagiaan yang kita kebahagiaan sosialus indikatornya spirit berjamaah ke masjid, datang ke masjid. Kalian akan berinteraksi dengan banyak orang-orang baik, orang-orang soleh di sini. Paling tidak senyuman, mengucapkan salam. Nah, ini akan dosa kita ngerogoli gitu ya. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan roh masta berkah. Dengan rasa setulus hati bisa saling memaafkan. Itu kebahagiaan sosial. Ibu-ibu yang hormati, maka spirit Ramadan itu mencapai goalnya Ramadan. Nah, ini yang perlu kita bingkai. Pertemuan 2 kali mudah-mudahan selesai. Goal Ramadan ini enten pinten. Jadi tujuan puasa ini wis bertahun-tahun puasa kok ora tau ngegulke gitu loh, jangan sampai. Bal-balan orang ngegulke apik ora, Dik? Mboten ya to. Ndelok main cantik antara ngendi? Kok Palestina antara MU dan apa NU. Wah apik banget nih ora iso ngegolke Pak Dang, ketapel ngarep penalti gregeli ra mlebu, apik lah begitu. Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah universitas. Kita harus bisa tahu goalnya di mana itu. Ada 5 goal dalam Ramadan. Pakai rumus kimia Mas Dana. 3T 2Y. Nah, rumus kimia ada itu nanti. Jadi di dalam Al-Quran paket Ramadan itu ayat 183 sampai 189. Tadi saya baca sampai 186. Goal Ramadan itu rumusnya 3T 2Y. Gampang Bu, pintar rumusnya nama Bu? 3T 2Y. Ya. Goal yang pertama 183. La'alakum tatakun. Nah, agar orang bertakwa secara pribadi. Jadi nek poso ramu kudu jadi wong bertakwa, Pak. Takwa itu taat jalankan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan. Harus itu. Goal yang pertama harus dicapai ini ketakwaan pribadi ini, baru pribadi ini, Pak. Belum empati, Dek, belum empati. Ini privasi pribadi. Ini yang pertama, goal yang pertama. Goal yang kedua apa? La'alakum taskurun. Nah, T yang kedua taskurun. Agar menjadi hamba yang bersyukur. Nek wis poso kudu hamba bersyukur, Pak.
Hamba bersyukur niku nek Kanjeng Nabi salat dalu. Nabi itu paling cinta ketika sholat Pak ibadah itu. Wah sampai menangis juga. Maka kisahnya kan jelas ketika Rasulullah mau sholat dahulu. Itu kan Aisyah juga gundeli setengah itu ya. Pas gilirannya Aisyah, nah, mau apa ya Rasulullah? Jenengan wis dijamin lebu swarga, maksum dan sebagainya masih harus bangun malam seperti itu sampai kakinya bengkak begitu ya. Apa jawab yang Nabi? Bukankah engkau suka menjadi aku hamba yang bersyukur? Niku dalile. Lah nek poso latihan salat dalu kepenak bar ngisa ngoten lho, iki jenenge latihan salat bengi. Nek poso niku qiyamul ramadhane kepenak wong bar isa. Kuwi dilanjutkan nanti ngeten niku. Jadi lalakum taskurun ini nek Kanjeng Nabi tunaikan qiyamul lail, salat malam. Nek kita napa bersyukur, Pak? Ketika habis makan ya alhamdulillah bersyukur. Ya lumayan itu lumayan. Ini, jadi yang kedua yang kedua adalah taskurun. Jadi pertama tatakun, yang kedua taskurun. Jadi nek gul ini nanti kita menjadi hamba yang bersyukur Pak. Jadi gulnya itu. Gul yang ketiga tadi saya baca lalahum yarsudun. Ini sekarang. Y pertama. Yarsudun. Napa niku? Agar kita memperoleh atau kamu lalakum menjadi memperoleh kebenaran. Zaman saat ini golek kebenaran niku wangel Pak ditutup-tutupi. Coba jenengan niku ngagem jilbab niku mulai tahun kapan? Padahal Qur'ane ke tahun pinten? 14 abad yang lalu. Niku contohnya. Jadi surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59 itu ditutupi oleh para penjajah. Ojo nganti do kudungan kaya wong Arab wong ngono gitu. Sehingga baru orbit tahun 2000-an ya Pak Rianto. Iya. Gue rono wong Islam kudungan ya ini. Selawir tok tembenan gitu. Nah, saiki lah alhamdulillah ini bukti bahwa Quran harus dikaji, terjemahannya dilihat, arahnya kemana gitu loh. Yarsudun ini memperoleh kebenaran. Sampai-sampai Kiai Dahlan dulu dan Era Kartini itu kan belajar dan Hasyim Asari sama-sama pendiri Muhammadiyah NU itu ngaji Kiai Soleh Darat, Era Kartini interupsi. Pak Kiai, Mbok Fatihah niku diterjemahke kula mboten mudeng. Gitu karena orang Jawa. Nah, akhirnya mulailah Al-Qur'an diterjemahkan, Pak. Wah, do ngerti. Ono ayat nganggo jilbab. Mane ora ngerti niku. Wah, ada ayat pakai ini harus zakat harus ini. Masya Allah. Indonesia dibodohi lama, Pak. Jadi Quran iki sing penting disimpen ning bifet gitu loh. Template iki wae sah diwaca. Nek ora diwaca tok tadarusan ning ora tau ditadaburi artinya. Nah, ini namanya harus kita transformatif, harus berubah ya. Tafsirnya harus cetha gitu. Itu yarsudun ya. Kemudian yang kedua adalah lalahum yatakun. Nah, yatakun. Ini 187. Tadi yang yarsudun 186. Kemudian taskurun 185, ya ini yang lalahum yatakun, agar mereka bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya tidak hanya pribadi tapi sosial gitu. Mereka, istri kita, anak kita, keluarga kita, jamaah Darul Mutakin, ini bagaimana mereka bertakwa. Empati itu Dek, halo Dek, ya, lalahum yatakun itu empati. Jadi bagaimana mereka kita ajak datang ke masjid kita ini. Ini dalam rangka agar semuanya bertakwa masuk surga semua, jangan sendirian cari teman. Nah, itu adalah empati tadi ya, Dik, ya. Jadi itu masuk lalahum yatakun. Gul yang terakhir luar biasa 189 fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wih, menangane pol. Apa itu? Bertakwalah kepada Allah agar kalian memperoleh kemenangan masuk surga. Jadi poso itu tujuannya surga. Ini Pak, Masya Allah. Makanya tiap malam asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iku diresapi nek perlu karo berbesmili. Jadi minta surga, dijauhkan neraka. Ini endingnya puasa itu tuflihun, memperoleh al-falah, kemenangan, masuk surga. Itulah kebahagiaan akhirat. Jadi dunia ini bahagia, akhiratnya juga bahagia. Maka ada bingkai paket Ramadan 183 sampai 189.
Demikian Pak, nanti bersambung setelah 3 menit, mohon maaf. Nanti kebagian yang 3 disimpan ya Dik ya, disimpan. Nah, ini biar nanti datang pada pesan-pesan berikutnya. Ini tak simpen rien, mugi-mugi mangke taksih urip nggih Bapak Ibu, taksih sehat, taksih jalani siam, berkas antos rampung sehingga kita dapat memperoleh kemenangan 3T 2Y. Wah, gampang rumus kimiane Mas, tenang. Jadi tatakun, taskurun, yarsudun, yatakun, tuflihun. Wah, keren banget itu. Monggo mangke dipesani piyambak ayat-ayat ini dari kontes. Mengatakan kita katakan kirang langkung ngapunten ditutup Pak Yanto. Kula nuwun jenengan. Langsung tutup jenengan nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan, segala kekurangan karena kekurangan literasi kami, kebutuhan kami ada benarnya malah datanglah dari Allah dan Rasulnya. Moga-moga tambah semangat ya Pak Ibu nggih. Tambah semangat Daden. Harus semangat, jangan ada yang lempoh pokoknya. Ini baru sepertiga perjalanan. Wah, masih 20 hari. Monggo tetap direfresh, dibahagiakan ya Pak. Jasmani ini ojo kelalaian, tetap dibahagiakan itu. Otaknya juga, hatinya. Nanti yang terakhir endingnya hati Pak. Ini nanti hati itu sampai dalam ini. Demikian, astagfirullahaladzim. Nasrun minallah afatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.